Oke, baik teman-teman dan rekan-rekan, kita kembali lagi untuk sesi kedua dengan mata ajar yang sama, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2. Waktu dan tempat kami persilakan buat. Baik, terima kasih. Saudara-saudara, kita kembali ke materi ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Dan kalau sekarang ada yang mau bertanya, mungkin bisa langsung dibuka. Kalau misalnya entah yang mulai dari sini ataukah dari Via Zoom. Yang via Zoom, silakan aja. Nah ini. Saya bacakan. Oke, silakan. Dari Krisna Christian, selamat siang Bapak, semoga sehat selalu. Mohon izin bertanya. Dalam hal judicial review, bagaimana MK menguji peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih khusus dengan Undang-Undang Dasar yang sifat lebih umum? Terima kasih sebelumnya. Saya langsung jawab Ya, ya? langsung aja Pak. Baik, begini. Saya nggak maksud, apakah ini maksud saudara itu dalam hal judicial bagaimana menguji peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih khusus dengan Undang-Undang Dasar yang sifatnya lebih umum. Kalau pengujian undang-undang itu pada dasarnya, kalau Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewenangannya termasuk dan terutama dalam pengujian undang-undang, maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi itu sedang melakukan penafsiran konstitusi. Nah itulah makanya Mahkamah Konstitusi itu disebut sebagai the constitutional the sole interpreter of the Constitution. Nah, ini yang melandasi namanya penegakan prinsip supremasi konstitusi melalui pengadilan, jadi judicial supremacy. Mengapa judicial supremacy? Nah, ini ada buku yang menarik kalau Anda mau baca. Itu ada bukunya dari Kate Whittington yang judulnya adalah kalau tidak salah Political Foundation of Judicial Supremacy. Mengapa diberikan kepada pengadilan untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar, terutama dalam kaitannya dengan pengujian undang-undang ini? Karena kalau diberikan kepada lembaga politik, katanya itu akan menjadi pertengkaran yang tidak ada habis-habisnya. Jadi never ending political bickering katanya, dibilang istilahnya ya. Nah itu makanya di mahkamah pengadilan dah yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan konstitusi, termasuk dalam pengujian undang-undang ini. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana menguji peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih khusus dengan Undang-Undang Dasar, ya tidak ada persoalan demikian sebenarnya. Ya, sebab yang kita uji itu kan ada dua nih, pengujian formil dan pengujian material. Kalau pengujian formil itu yang diuji adalah bagaimana pembentukannya, apakah pembentukannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Misalnya syarat quorumnya terpenuhi atau tidak. Kemudian kalau menyangkut undang-undang misalnya tentang otonomi daerah, DPD dilibatkan atau tidak, gitu kan, itu kan syarat formil. Nah, tapi kalau materialnya tetap saja pengujiannya itu harus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ini tergantung pada pemohon yang mendalilkan. Misalnya ada suatu undang-undang, sekhusus apapun undang-undang itu misalnya gitu. Kalau dikatakan misalnya bersifat diskriminatif, dan karena itu dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka kewajiban dari pemohon adalah membuktikan sifat diskriminatif dari undang-undang yang dimohonkan pengujian itu. Mahkamah kemudian akan mempertimbangkan, benarkah demikian? Dalam mempertimbangkan itulah kemudian Mahkamah membuat penafsiran konstitusi, penafsiran konstitusional, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan prinsip, apa yang dimaksud dengan diskriminasi menurut Undang-Undang Dasar itu. Nah itu referensinya bisa banyak. Jadi ketika Anda jangan keliru, ketika ada permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, bukan berarti mahkamah pekerjaan itu hanya mencocok-cocokkan pasal atau ayat atau bagian tertentu dari undang-undang dengan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar. Tidak. Undang-Undang Dasar itu kan kalau di Indonesia terdiri atas pembukaan dan pasal-pasalnya. Tetapi bukan hanya itu. Tapi apa yang disebut dengan jiwa Undang-Undang Dasar, the spirit of the Constitution, termasuk di dalamnya apa yang sebenarnya yang dinamakan constitutional engineering, apa sesungguhnya yang hendak dicapai oleh ketentuan yang disusun secara sistematis dalam Undang-Undang Dasar itu bertolak dari pembukaan
Itulah yang secara holistik harus ditafsirkan oleh mahkamah ketika melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Di mana Anda bisa melihat itu? Di dalam pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi. Itu mungkin jawaban saya sementara dulu. Terima kasih Pak Dewa. Ya. Dari kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Moni Ananda Kusuma Pratiwi. Saya ingin bertanya mengenai kekuatan jurisdiksional putusan MK apabila suatu pasal dalam undang-undang dinyatakan inkonstitusional namun kemudian terhadap undang-undang tersebut belum juga dilakukan perubahan setelah adanya uji material. Lalu bagaimana kekuatan berlaku pasal tersebut? Terima kasih Bapak. Ini pertanyaan menarik. Tadi sudah saya sampaikan. Putusan Mahkamah Konstitusi itu mempunyai kekuatan hukum ikat atau berlaku sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Artinya tidak perlu menunggu perubahan. Begitu selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum, putusan Mahkamah Konstitusi sudah langsung mengikat. Nah, memang ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mesti disertai dengan perubahan. Tetapi ada juga yang bisa langsung dilaksanakan. Nah, mungkin Anda mau mengaitkan ini dengan dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, karena di situ ada dikatakan kalau ada undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar maka dilakukan perubahan dulu. Tapi kan tidak setiap putusan Mahkamah Konstitusi perlu kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undangnya baru kemudian berlaku, bukan begitu. Putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Nah, artinya misalnya kalau suatu pasal dicoret oleh Mahkamah Konstitusi, saat itu pasal itu sudah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai hukum. Itu. Ya. Cukup, terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan yang ada di studio ingin bertanya, boleh? Selamat sore, Bapak. Ya. Nama Ketut Yogas Madi dari Tabanan. Mohon izin untuk bertanya. Sepengetahuan saya, mohon maaf, tolong dikoreksi kalau salah. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi itu final mengikat kan gitu ya, tidak bisa dibanding lagi kan gitu. Cuman yang saya ingin tanyakan adalah apakah putusan itu Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan untuk fungsi untuk eksekutor Pak terhadap putusan yang dibuat. Karena terkait berita yang heboh situasi sekarang ini mengenai KPK itu Pak. Kan kalau tidak salah saya dengar infonya bahwa sudah putusan MK menyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan untuk mereka itu tidak mengalih fungsi mereka untuk tidak bisa memberhentikan mereka dari pegawai kan gitu teorinya ya. Kalau yang saya dengar, tapi kenyataannya kan ternyata yang sekian orang itu tidak jadi PNS, dia langsung diberhentikan. Itu padahal katanya keputusan MK sudah jelas mengatur bahwa tes wawasan kebangsaan itu tidak membuat mereka kehilangan pekerjaannya yang saat ini kalau nggak salah seperti itu. Mohon pencerahannya Pak, terima kasih banyak. Oke. Apa mau dikumpulkan dulu atau langsung saja? Langsung saja. Ya boleh juga biar tidak lupa. Iya. Begini, putusan Mahkamah Konstitusi itu kalau saya tidak salah, dia tidak mengatakan begitu. Yang dikatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah bahwa alih status dari pegawai itu tidak boleh merugikan. Ya, proses alih status tidak boleh merugikan. Pertanyaannya kemudian adalah apa yang dimaksud dengan tidak boleh merugikan itu? Apakah berarti dengan sendirinya bahwa semua harus diangkat jadi PNS? Nah, kalau menurut penafsiran saya tidak seperti itu. Tetap dia harus melakukan, sebab kalau misalnya ditafsirkan seperti itu, kan jadi diskriminasi dengan pegawai yang lain. Yang di instansi yang lain misalnya. Instansi yang lain harus menjalani tes yang sama untuk bisa diterima jadi PNS. Kenapa mereka untuk alih status juga tidak mengalami tes yang sama?
Makanya setiap kali kemarin ketika saya ditanya oleh wartawan, bagaimana sih Pak sebenarnya mengenai soal ini, katanya. Ya saya nggak ngerti juga kenapa ini jadi heboh, saya bilang. Pertanyaan saya sederhana saja. Kalau misalnya tes untuk kawan-kawan yang ini sudah dilakukan oleh lembaga yang sama, dengan metode yang sama, dengan pertanyaan yang sama atau serupa, nah itu juga diberlakukan kepada di instansi lain, mengapa yang heboh cuma yang di KPK? Kenapa yang di instansi lain tidak? Nah, kemudian kalau pertanyaan yang berikutnya misalnya, minta supaya hasil tesnya dibuka, yang di ini. Kalau hasil tes yang di sini dibuka, harusnya diperlakukan yang sama juga untuk yang di instansi lain itu. Mengapa cuma khusus di KPK yang dibuka? Saya bilang begitu. Inilah yang harus dijelaskan. Maka ketika saya diminta oleh Kompas untuk memberikan tanggapan oleh itu, ini kesempatan bagi ketua KPK untuk memberikan klarifikasi. Ketika dipanggil oleh Komnas HAM kan? Nah, ketika dipanggil oleh Komnas HAM, jangan tidak datang, harus datang justru. Ada kesempatan untuk memberikan. Nah, sebaliknya saya katakan, Komnas HAM tidak boleh bekerja di bawah tekanan. Dia harus bekerja independen, gitu kan? Jangan karena kemudian publik katakanlah menekan begini supaya begini begitu, lalu tiba-tiba Komnas HAM jadi tidak mandiri. Anda bayangkan jika Mahkamah Konstitusi misal tunduk pada tekanan publik, kacau negeri ini, saya bilang begitu. Nah, itu. Jadi artinya yang mau saya katakan itu, orang kadang-kadang menafsirkan apa yang jadi pertimbangan hukum atau putusan mahkamah itu ya sesuai dengan kepentingannya, ya itu wajar aja sih menurut saya. Tapi yang saya tahu dalam berkaitan dengan pertanyaan tadi itu adalah bahwa proses alih status itu tidak boleh merugikan. Nah, yang ini, yang alih status ini. Nah, yang tidak boleh merugikan itu apakah maksudnya serta-merta berarti mereka semua harus diangkat? Ya, kalau begitu penafsirannya tentu tidak fair dengan yang lain. Atau apalagi kalau begitu apa gunanya tes gitu kan? Kalau semuanya harus lulus. Kan berarti cuma performa saja tes itu lah. Nah, padahal nanti ketika lulus misalnya, dia kan harus mengucapkan sumpah setia kepada NKRI dan Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Kalau itu misalnya ya, saya tidak menuduh ya. Misalnya kalau ada pertanyaan tentang sumpah setia itu ternyata mereka bilang tidak mau gitu. Apalagi dia jadi aparatur sipil negara, kan gitu pertanyaannya. Nah, ini yang belum kita tahu, makanya saya menyarankan datang ke Komnas HAM, jelaskan itu supaya publik tahu, gitu kan? Nah itulah juga yang saya sampaikan jika dalam hal yang menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pertimbangan hukumnya itu kita memang harus cermat melihatnya. Ya kita tidak boleh menafsirkannya sesuka hati, sesuka kepentingan kita. Nah, itu yang jadi persoalan yang acap kali kan. Kadang-kadang kan ya namanya orang berperkara juga kan biasa begitu ya. Dia pasti akan menafsirkan sesuai dengan argumentasi kepentingannya. Anda pun begitu. Tapi tidak masalah. Tapi kan putusan akhirnya kemudian harus ada ujung. Jangan ada persoalan yang tidak ada ujungnya gitu. Ini harus ada ujungnya. Dan itu ujung itu hanya bisa ditemukan apabila semangat untuk memberikan klarifikasi, semangat untuk terbuka, semangat untuk membuka semua masalah secara transparan sehingga kita tahu apa persoalan sesungguhnya, itu bisa dilaksanakan, baru kemudian itu akan bisa dilihat ujungnya. Karena kalau tidak begini kan orang main curiga saja. Apalagi kalau kemudian ini lalu muncul politisasi terhadap kasus ini. Wah, ini kan gitu. Ya dari rame kan gitu. Nah, itu yang jadi soal. Oke. Saya kira demikian. Dari yang ada di ini bagi satu. Selamat sore moderator. Ya. Saya Pak Jina. Ya. Jadi ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana menurut MK masalah kualifikasi alat bukti yang baik dalam rangka serangan pajar? Karena kami anggaplah sebagai lawyer nanti mengajukan permohonan gitu. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan tadi tentang masalah serangan pajar. Terima kasih. Saya langsung jawab ya. Iya, langsung Pak. Gini, kalau menyangkut serangan fajar itu namanya itu kan berarti ada tindak pidana Pak ya. Nah itulah yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu kalau Bapak bisa menghadirkan buktinya bahwa orangnya sudah dibukti bersalah, dia terbukti melakukan penyuapan katakanlah itu supaya memberikan suara kepada orang tertentu, itu bisa dipertimbangkan oleh Mahkamah Pak. Tapi kalau hanya konon kabarnya begitu kan kita susah ngeceknya.
Jadi kalau ada bukti nyata bahwa dia seseorang melakukan apa yang Bapak dan beri tanda kutip atau money politik gitu kan, biasanya itu ya disebut money politik itu. Sepanjang itu bisa dibuktikan akan dipertimbangkan oleh mahkamah. Cuma nanti bagaimana membuat pertautannya itu dengan suara. Nah ini harus dibantu oleh alat bukti yang lain. Sebab bukti bahwa seseorang memberikan menyuap gitu ya, terbuktinya itu kan tidak serta-merta berarti kemudian perolehan suaranya lalu beralih berapa, kan tidak bisa membuktikan begitu kan. Bahwa itu akan dipertimbangkan oleh mahkamah, iya. Tapi Bapak harus mendukungnya dengan alat bukti yang lain. Ya gitu. Itu. Jadi tetap bisa digunakan sebagai alat bukti, ada itu. Lebih-lebih kalau ada putusan pengadilan misalnya mengatakan bahwa ini orangnya sudah bersalah gitu ya. Karena Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai yurisdiksi untuk mengadili perkara pidananya. Itu masalahnya. Jadi dia hanya bisa menggunakan putusan pengadilan pidana sebagai bukti. Biasanya kalau dalam penegakan pidana pemilu itu kan ada proses peradilan cepat. Nah biasanya sudah putusan sebelumnya itu sudah ada, itu Bapak bawa ke persidangan Mahkamah Konstitusi itu ikut dipertimbangkan. Tapi sekali lagi, kalau sudah menyangkut perolehan suara harus didukung oleh alat bukti yang lain. Misalnya seperti saya katakan tadi, ya, di TPS ini sebenarnya jumlah suaranya sekian, tapi sesungguhnya dikurangi, harusnya demikian. Nah, dikuranginya di mana? Karena ternyata ada kesengajaan dari orang ini melakukan pengurangan itu, bukti P sekian. Buktinya lagi apa? Dia sudah diadili Pak, dan dia mengakui perbuatan itu. Nah, kan itu clear suaranya. Yang seperti itu maksud saya. Jadi bukan berarti tanpa perlu memeriksa perkara pidananya, Mahkamah Konstitusi sudah bisa menggunakan putusan pengadilan mengenai pidana itu, atau bahkan pengakuan dari yang bersangkutan misalnya, untuk mengabulkan permohonan kalau itu memang signifikan ya. Bahkan ada kemudian yang dari persidangan di Mahkamah Konstitusi lalu orangnya dilaporkan melakukan tindak pidana pemilu karena dia ngaku melakukan pencoblosan berulang-ulang, kan berarti dia melakukan tindak pidana kan. Dari situ ditangkap lalu orangnya kan. Karena kan itu keterangan dalam persidangan dia sampaikan. Padahal maksudnya dia mau membuktikan bahwa ada pihak lain melakukan pelanggaran itu dengan menyuruh saya untuk melakukan pencoblosan berulang-ulang. Tapi yang disuruh kan juga melakukan tindak pidana kan. Yang menyuruh juga begitu, menyuruh melakukan dengan yang melakukan kan with locking kalau dia kan dipidana itu kan ada. Tetap aja dipidana gitu. Oke, jadi itu jawaban saya. Bukti tentang adanya tindak pidana tetap dipertimbangkan oleh mahkamah, tetapi ya itu mungkin boleh dikatakan sebagai alat bukti pembantu untuk mendukung bukti Bapak tentang perolehan suara. Nah itu, jadi tetap dipertimbangkan, bukan diabaikan gitu. Tetap dipertimbangkan, cuma kan tidak bisa langsung membuktikan tentang jumlah suara gitu. Dia hanya bisa membuktikan bahwa ada kecurangan, ya. Tapi berapa jumlah suaranya itu tidak tahu. Itu yang harus didukung oleh bukti yang lain gitu maksudnya. Nah. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan. Terima kasih Pak narasumber. ya. Nama saya Agra, asal dari NTT. Jadi saya melihat kasus pilkada yang tahun kemarin itu banyak sengketa yang terjadi di daerah saya. Di sini saya tertarik dengan MK punya kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Ya, jadi pertanyaan saya, saya melihat di sana banyak sengketa itu ditolak sama hakim MK. Nah, entah saya tidak tahu karena itu tidak terpenuhi syarat formil di sana sehingga MK menolak gugatan tersebut. Nah, pertanyaan saya mungkin kepada kami yang baru-baru belajar mau beradvokat ini, dasar yang paling mendasar agar gugatan itu bisa diterima itu apa saja yang paling dasar, sehingga hal seperti ini tidak artinya tidak terulang kepada kami yang baru belajar ini. Yang pertama, lalu yang kedua,
MK dalam mengambil satu keputusan itu tentu berdasarkan peraturan kita. Di samping itu kan ada jurisprudensi atau putusan sebelumnya. Pertanyaan saya, apakah ada batas waktu terhadap putusan yang sebelumnya itu? Ada batasan enggak seperti itu? Sehingga artinya biar tahu aja. Ya, terima kasih Pak Moderator. Langsung ya. Ya, langsung Pak. Baik, Silakan. terima kasih. Dari NTT, orang bilang itu nanti Tuhan tolong katanya. Nah, itu. Bukan nasib tidak tentu ya. Nah, itu jadi gini. Kalau syarat untuk permohonan itu bisa diterima dalam pengertian admissible ya kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Apa? Anda harus jelas. Nah, pertama jelas apa yang untuk dapat diterima. Satu, jangka waktunya jangan lewat. Yang mengajukan permohonan. Itu jangan lewat. Sebab walau lewat 1 menit atau bahkan beberapa detik pun, itu tetap aja tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak memberikan toleransi terhadap keterlambatan. Sebab, ini mulai dipraktekkan ini. Dan sekarang kalau Anda mendaftar untuk sengketa ini ya, pemilu dan pilkada ya, itu langsung terekam loh. Jam berapa Anda itu, menit keberapa, detik keberapa, itu direkam. Sehingga Anda tidak lagi bisa berargumentasi. Waktu itu kami datangnya jam sekian, nggak bisa, itu sudah ada di tanda terimanya. Begitu diceklek gitu, langsung keluar jamnya. Jadi Anda tidak bisa lagi menolak. Satu itu, jangka waktunya. Sebab kalau itu nanti akan eksekusi pertama adalah soal jangka waktu. Yang kedua, itu yang tadi saya katakan. Yang Anda harus jadikan objek permohonan itu adalah SK KPU tentang itu, keputusan tentang hasil penghitungan suara itu. Jangan SK-SK yang lain yang Anda persoalkan. Karena nanti itu juga akan dieksepsi. Nah, jangka waktunya lewat, tapi Anda salah objek. Objeknya bukan SK KPU secara nasional itu yang Anda persoalkan. Tapi ada SK yang lain, misalnya entah apa itu ya. Nah, itu juga ini. Nah, kemudian yang ketiga, pemohonnya syarat signifikansi terpenuhi atau tidak. Misalnya, kalaupun permohonan Anda dikabulkan, itu akan mempengaruhi Anda terpilih atau tidak. Kalau ternyata tidak mempengaruhi Anda terpilih, ngapain Mahkamah Konstitusi termehek-mehek memeriksa begitu kan? Tetap aja tidak akan. Nah itu. Nah, yang berikutnya ada lagi. Jangan membuat pertentangan antara petitum dengan posita. Di positanya Anda ngomong A, petitum Anda ngomong B. Karena petitum itu adalah ujung dari posita Anda. Ini yang jadi petitum itu adalah kalau bahasa saya, Mahkamah Konstitusi sebenarnya ketika membaca petitum Anda tinggal tinggal gitu. Jangan Mahkamah Konstitusi, loh ini ngomong apa di petitumnya? Tadi ngomong apa gitu di positanya gitu. Tuh, terutama ya. Kalau itu sudah bisa Anda penuhi, nah sekarang Anda tinggal membuktikan di dalamnya. Masuk akal enggak permohonan Anda? Nah, itu pemeriksaan permohonan. Jadi hendaklah dibedakan, ini contoh. Hendaklah dibedakan antara permohonan tidak dapat diterima, need on fund verklaar, atau yang sering disingkat NO itu. NO di situ bukan lawannya yes itu. Need on fund verklaar ya. NO itu tidak dapat diterima karena soal-soal begitu. Permohonan kabur, tidak memenuhi syarat, jangka waktunya lewat, yang pihak yang pemohonnya tidak mempunyai standing, tidak ada kecocokan antara posita dengan petitum, nah, gitu ya. Kemudian salah objek, nah itu termasuk syarat-syarat permohonan. Itu yang menyebabkan putusan mahkamah menyatakan tidak dapat diterima. Saya khawatir salah satu yang menyebabkan tidak dapat diterima itu adalah dari yang saya sampaikan tadi itu. Yang manapun dari yang saya sampaikan tadi tidak terpenuhi, ya permohonan akan dinyatakan tidak dapat diterima. Itu. Kalau permohonan ditolak, beda lagi. Syarat yang tadi itu semua terpenuhi. Anda jangka waktu tidak lewat. Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Objek permohonan sudah benar. Nah, posita dan petitum sudah klop. Tapi Anda tidak berhasil membuktikan. Nah, itu permohonan ditolak. Gitu. Jelas kan? Nah, itu perbedaannya. Ya, terima kasih. Oke. Ada lagi?
mungkin yang di Zoom ya. Oh, di Zoom dulu. Oke. Ada pertanyaan dari Pipin Haryanto. Pengadilan di Indonesia menganut aliran Eropa kontinental, sangat rumit dibandingkan dengan di Amerika dan negara common law lainnya. Kita punya banyak profesor dan ahli hukum. Apakah tidak ada keinginan untuk membahas untuk mengadopsi common law menyederhanakan proses di pengadilan? Karena dari dulu kita sudah menganut hukum adat yang lebih sederhana. Itu pertanyaannya ya. Iya. Siapa yang bilang sistem common law lebih sederhana? Belum tentu juga. Common law lebih sederhana. Sebenarnya semua ada ininya, ada kelemahan, ada kekuatannya. Misalnya di sistem common law, kalau untuk perkara pidana tertentu kan mengharuskan adanya juri kan, atau disebut lay judges itu. Itu proses pemilihannya itu berlarut itu, supaya tidak memenuhi syarat ini dan harus ada macam-macam syaratnya, banyak. Belum tentu juga lebih sederhana. Nah, tetapi kalau pertanyaannya apakah tidak ada keinginan untuk membahas, untuk mengadopsi common law? Sebetulnya Mahkamah Konstitusi adalah perpaduan antara common law dengan civil law. Mengapa saya katakan begitu? Karena tadi saya belum menjawab pertanyaan tentang presiden ya. Iya. Sorry, saya terlewatkan, nanti saya jawab ya. Nanti tolong diingatkan saya. Ya, karena ini kaitannya misalnya Mahkamah Konstitusi memutus, sekarang memutus soal tertentu A. Ini pasti akan mengikat Mahkamah Konstitusi kan untuk putusan berikutnya. Nah, ini kan sama dengan prinsip res judicata atau prinsip presiden dalam common law kan. Nah, prinsip final and binding yang tadi ditanyakan itu, final and binding. Itu juga mirip dengan putusan Pengadilan Amerika Serikat, Mahkamah Agungnya khususnya, ketika dia berfungsi sebagai the interpreter of the Constitution. Itu sama juga final and binding. Jadi kita juga menyerap tradisi common law ini. Karena sekarang ini kan kita tidak bisa juga memisahkan secara secara saklek antara tradisi common law dan civil law. Nah, jangan keliru ya, kita harus bedakan antara bukan sistem common law, tradisi sebenarnya. Sebab di Amerika Serikat misalnya, dia secara tradisi common law, tapi sistem hukumnya ada yang civil law. Negara bagian Louisiana itu sistem hukumnya mengatur civil law. Dan saya tanya kepada teman itu, tapi mohon saya dikoreksi karena saya pernah tanya ini kepada, kenapa dia bisa bisa civil law di negara bagian Louisiana itu? Karena itu kan dulu hasil ditukarkan dengan Prancis katanya. Prancis kan civil law. Nah, gitu. Louis, ya itu. Nah, yang ingin saya sampaikan juga adalah civil law juga pernah meminjam beberapa hal yang misalnya ada di dalam tradisi common law. Nah, misalnya, benarkah kalau sekarang kita mengatakan bahwa di dalam sistem hukum civil law, di dalam tradisi civil law atau sistem peradilan civil law, tidak menganggap presiden sebagai sumber hukum atau putusan pengadilan sebagai sumber hukum, jurisprudensi sebagai sumber hukum? Tidak benar juga. Sebab walaupun tidak sekuat presiden dalam sistem common law, sekarang di negara-negara civil law juga mengenal apa yang disebut usus fori, usage of the court, kebiasaan pengadilan, dan itu adalah kumpulan dari putusan-putusan yang pernah dibuat oleh pengadilan sebelumnya. Itu kan sama mirip dengan presiden juga. Walaupun tidak persis seperti res judicata atau stare decisis ya. Itu. Nah, jadi kalau saya mengatakan, kalau Anda mengatakan lebih rumit di civil law, belum tentu juga. Karena di common law juga ada anunya. Bahkan dalam hal tertentu panjang sidangnya juga bisa lebih panjang juga di dalam common law. Tergantung kepada persoalan sebenarnya. Oke, itu. Nah, saya kembali sekarang mau menjawab yang tadi tertinggal tentang presiden. Nah, kalau soal presiden, Mahkamah Konstitusi pertanyaannya kemudian begini. Tentu saja Mahkamah Konstitusi terikat oleh putusannya sendiri. Pertanyaan yang penting bukan soal itu. Pertanyaan terpenting adalah, bolehkah Mahkamah Konstitusi berubah pendirian? Kan itu kan? Boleh.
Yang tidak boleh adalah jika berubah pendirian tapi tidak ada alasannya. Jadi putusannya kayak zigzag begitu gitu. Jadi gini, nah ini yang saya mau katakan dan ini sering saya sampaikan di dalam berbagai kesempatan. Amerika Serikat, kembali saya harus mencontohkan Amerika Serikat, yang menganut tradisi civil law, yang menganut ketat prinsip presiden ya, dia sering kok berubah pendirian. Mengapa tidak menjadi persoalan? Karena dia menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya mengapa mahkamah berubah. Misalnya saya berikan contoh, ini yang sering saya gunakan juga sebagai contoh. Dulu sebelum tahun 53, Mahkamah Agung Amerika Serikat itu sejak putusan Plessy versus Ferguson tahun 18 berapa sih? 1894 beberapa 1884 saya lupa. Plessy versus Ferguson dia menganut pendirian bahwa pemisahan sekolah atas dasar warna kulit antara kulit putih dan kulit berwarna itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang diperlakukan hal yang sama. Itu namanya separate but equal. Terpisah tetapi sama. Misalnya kurikulumnya sama, fasilitasnya sama, kualifikasi guru-gurunya sama, sistem pendidikan yang diterapkan sama. Walaupun sekolahnya dipisahkan atas dasar warna kulit, pada waktu itu Mahkamah Agung berpendirian itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tapi muncul kasus Brown di dalam tahun 1950-an. Adalah seorang murid yang namanya Linda Brown. Seorang anak perempuan kulit hitam. Anak dari seorang pekerja kereta api berkulit hitam. Dia mau datang sekolah. Dia tinggal di samping rel kereta, di samping rel kereta itu. Di seberang sekolahnya hanya beberapa meter dari seberangnya itu ada sekolah. Tapi itu khusus sekolah kulit putih. Sedangkan sekolah kulit hitam itu jauh, kira-kira yang mungkin sekitar 3 km lah dari rumahnya itu. Dia mendaftar ke sekolah kulit putih, itu ditolak. Ya kamu kulit hitam, gak boleh daftar sini. Nah, singkat cerita dibawalah kasus itu ke pengadilan, sampai kemudian di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Mahkamah Agung Amerika Serikat pada waktu itu sudah mempunyai pendirian bahwa pemisahan sekolah atas dasar warna kulit adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang diperlakukan sama. Separate but equal. Berarti ini yang mau digugurkan kan? Alasan ini yang mau digugurkan. Makanya lawyernya dari NCCPA waktu itu, bagaimana supaya kita meyakinkan Mahkamah Agung supaya mengubah pendiriannya. Nah, diajukanlah ahli, macam-macam ahli diajukan. Tapi yang paling menarik itu adalah ahli seorang psikolog kalau tidak salah ya. Psikologi, ahli psikologi mengatakan begini. Tidak bisa dikatakan prinsip terpisah tetapi sama. Karena apa? Karena ketika seorang warga negara sejak kecil dia sudah ditanamkan pemahaman bahwa dia berbeda dan dia diperlakukan berbeda karena dia memiliki warna kulit yang berbeda, di situ sudah muncul perasaan dia sebagai warga negara kelas 2. Oleh karena itu maka prinsip equality before the law yang dijamin di dalam konstitusi menjadi tidak terpenuhi. Nah inilah salah. Maka Mahkamah Agung Amerika Serikat kemudian mengubah pendiriannya. Jadi dulu mengatakan prinsip terpisah tetapi sama, tapi sekarang mengatakan pemisahan sekolah atas dasar warna kulit adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bayangkan, berbalik 180 derajat. Tetapi mengapa orang tidak protes? Pertimbangan hukumnya. Demikian juga halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Bisa saja berubah kan? Misalnya saya sering mengatakan contoh begini. Kalau tahun sekarang lah, misalnya tahun 2003 misalnya Mahkamah Konstitusi memutus umpamanya yang dimaksud dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah minimal kalau setiap warga negara Indonesia itu umpamanya sandangnya tercukupi, pangannya tercukupi, paling tidak pendidikan dasarnya sampai dengan pendidikan dasar misalnya sampai dengan kalau pendidikan dasar kalau tidak salah sampai SMP loh kan sekarang kalau tidak salah ya. 9 tahun kan, itu pendidikan semua itu artinya. Tapi kan kita tidak tahu tahun 2040 nanti apakah cukup dengan segitu. Prinsip keadilan sosial itu apakah sekian? Nah kan berarti berubah pendapat mahkamah. Dulu hanya cukup sampai pendidikan dasar. Mungkin nanti tahun 40 tidak cukup lagi. Paling tidak harus diploma misalnya gitu kan? Atau paling tidak harus tingkat SMA umpamanya. Berubah kan? Nah, tapi esensinya sama tetap, yaitu penafsiran terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar. Penyebabnya apa? Karena ada keadaan yang berubah. Hukum internasional pun begitu. Makanya ada prinsip
yang namanya fundamental change of circumstances atau rebus sic stantibus dalam hukum internasional kan begitu. Itu yang bisa misalnya mengalahkan segala dalil yang dulu sudah berlaku mapan dalam praktek hukum internasional. Kalau suatu negara menggunakan dalil rebus sic stantibus, itu biasanya dalam praktek sampai sekarang ini paling tidak itu sering dikabulkan di dalam perkara-perkara di internasional. Tapi itu that's another cerita yang lain itu ya. Oke, jadi itu jawaban saya ya. Jadi saya katakan tentu saja Mahkamah Konstitusi terikat oleh putusan sebelumnya, tetapi bukan berarti dia tidak boleh berubah. Yang tidak boleh adalah dia berubah tapi tidak jelas mengapa dia berubah. Itu perubahan gazebo namanya, nggak jelas bo katanya. Itu anunya kan. Anak-anak saya bilang gazebo itu. Oke, itu anunya. Baik, terima kasih. Siapa lagi? Buat teman-teman sudah cukup? Oh, itu ada. Oh ya, lagi satu. Boleh. Dua. Setelah ini kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Selamat sore Pak. Ya. Sore, nama saya Linda. Saya ingin bertanya masalah putusan MK-nya Pak. Dalam putusan MK itu kan ada penafsiran dalam pertimbangan hukum. Itu kan putusan MK juga menetap dan mengikat. Apakah itu bisa disebut sebagai acuan sebagai norma baru Pak untuk pembuatan undang-undang yang berikutnya? Maksudnya pertimbangannya? Ya, pertimbangan dalam putusan Pak. Terima kasih Pak. Ya. Tadi ada satu lagi ya? Sekalian aja. Ya, sekalian aja boleh. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Karina. Saya ingin bertanya mengenai petitum dalam permohonan. Kalau misalkan dalam acara perdata kita mengenal petitum itu ada petitum pokok dan juga tambahan. Nah, apakah dalam permohonan untuk MK, baik dalam kewenangan MK, maksudnya ada permohonan, ada 4 atau 5 permohonan tersebut, kalau permohonan pokoknya adalah misalkan dalam PUU itu menyatakan bahwa undang-undang ini itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Apakah bisa ada permohonan tambahan, begitupun untuk permohonan yang lainnya, dan bagaimana jika iya, bagaimanakah contoh permohonan tambahan tersebut? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan menarik ini. Yang pertama, apakah pertimbangan hukum itu boleh dianggap sebagai dasar untuk menyatakan ada suatu norma baru gitu ya? Oke. Ya, bisa. Karena menurut saya berpendapat dan ini sudah digunakan juga oleh salah seorang mahasiswa kami dan kebetulan dia adalah bekerja di Mahkamah Konstitusi, itu di dalam disertasi doktornya bahwa pertimbangan hukum mahkamah itu mengikat. Jadi dia bisa dijadikan dasar untuk membuat norma baru misalnya. Apalagi nanti kemudian kalau ternyata pertimbangan hukum itu juga ditegaskan di dalam perubahan undang-undang misalnya. Sebagai satu bukti misalnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penetapan tersangka itu termasuk dalam objek pra-peradilan, itu kan ada di pertimbangannya. Tapi sampai sekarang kan ditaati dalam praktek itu. Makanya banyak yang mengajukan pra-peradilan ketika penetapan tersangka. Dulu kan tidak. Nah, itu loh satu. Kemudian yang kedua mengenai pertanyaan tentang petitum. Tentang petitum, apakah boleh ada semacam ini ya? Permohonan tambahan. Petitum tambahan begitu ya di ini kalau ini. Sebenarnya di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak ada seperti itu ya. Tapi kadang-kadang pemohon itu suka berkreasi juga. Misalnya ada dia memberikan yang atau begini-begini. Dia namanya minta kan bisa saja kan. Tapi Mahkamah Konstitusi nanti akan mempertimbangkan. Bolehkah ini gitu kan? Yang tidak biasanya diterima itu kan kalau ataunya itu saling berlawanan. Kalau ataunya saling berlawanan gimana? Kan kita bisa nanya, kamu serius mengajukan permohonan ini kan? Kalau saling bertentangan kan misalnya dia minta yang pertama begini, yang kedua begini. Bertolak belakang antara yang pertama dan itu yang tidak boleh. Ya coba, kalau misalnya mengabulkan yang pertama ini kan sama dengan menolak pendapatnya dia juga. Ya kan? Nah itu yang tidak mungkin, itu termasuk jenis permohonan yang kabur juga kalau begitu. Tapi kalau selama ini ada saya lupa kalau Anda menanyakan contohnya, apakah ada jenis permohonan yang memuat petitum misalnya katakanlah kayak
seperti petitum tambahan begitu ya. Begini atau begini atau begini. Ada. Nah, ada gitu. Apakah itu kemudian dikabulkan? Belum tentu. Ya. Itu kan mahkamah kan mempunyai pertimbangan sendiri. Karena misalnya ini dalam kasus pengujian undang-undang ya. Dalam kasus pengujian undang-undang, yang mungkin terjadi adalah begini. Yang mungkin terjadi adalah Mahkamah Konstitusi bisa mengatakan, oh, pasal yang Anda mintakan, pasal tertentu dari undang-undang tertentu bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat jika ditafsirkan begini. Nah, kan ada juga kan begini, masalahnya nih. Ada satu rumusan dalam ketentuan satu pasal misalnya atau satu ayat yang bisa ditafsirkan lebih dari satu kan? Nah, kalau bisa ditafsirkan A, bisa ditafsirkan B misalnya. Tetapi kalau ditafsirkan A, dia bertentangan dengan undang-undang dasar. Dia tidak bertentangan dengan undang-undang dasar kalau ditafsirkan B. Nah, maka inilah yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi di dalam amarnya sering memuat putusan yang menyatakan inkonstitusional bersyarat. Apa maksudnya? Dia adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat kecuali jika ditafsirkan begini. Artinya kalau ditafsirkan lain seperti yang dimaksud oleh mahkamah itu, itulah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Gitu. Nah. Cuman pilihannya kemudian begini. Nah ini mahkamah itu sering juga membuat variasi putusan seperti ini. Kalau misalnya itu tidak terlalu mendasar ya, itu biasanya di dalam pertimbangan saja dimuatnya. Ketentuan ini akan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar jika ditafsirkan begini. Tapi kemudian permohonan ditolak. Tapi permohonan ditolak itu dia tetap terikat pada pertimbangan kan. Nah itu dulu Undang-Undang Sumber Daya Air begitu. Permohonannya ditolak, tetapi di dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi memuat pertimbangan yang konstitusional bersyarat. Jadi norma dalam Undang-Undang Sumber Daya Air itu jika ditafsirkan seperti ini, dia akan jadi bertentangan. Jika ditafsirkan seperti ini, dia tidak bertentangan. Tetapi mengapa mahkamah tidak bisa mengambil keputusan? Karena waktu itu peraturan pelaksananya belum ada. Nah, apa alat untuk membuktikan bahwa norma ini ditafsirkannya adalah A atau norma ini ditafsirkannya adalah B? Dari peraturan pelaksananya itu. Kalau peraturan pelaksanaan ini ternyata mengikuti penafsiran A, oh berarti dia tidak bertentangan. Kalau ternyata peraturan pelaksanaannya ngikut pada jalan pikiran yang penafsiran B itu, nah dia yang bertentangan gitu. Inilah yang namanya putusan konstitusional bersyarat atau putusan inkonstitusional bersyarat. Nah, bisa dimengerti ya? Oke, makasih. Terima kasih, cukup. Kita kembali ke hukum acara yang kedua ya. Nah, dari ketentuan lain dalam beracara sesuai dengan kewenangan. Ya. Jadi terima kasih. Tadi terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan. Nanti mudah-mudahan akan ada sesi lagi untuk menyampaikan pertanyaan. Nah, sekarang kita melanjutkan tentang ketentuan lain dalam beracara yang sesuai dengan kewenangannya. Yang mau saya sampaikan di sini sesungguhnya gini. Mahkamah Konstitusi itu kan kewenangannya beragam. Pengujian undang-undang, kemudian tadi saya sampaikan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kemudian memutus pembubaran partai politik, dan kemudian memutus perselisihan tentang hasil pemilu, dan kemudian yang terakhir adalah memutus pendapat DPR bahwa Presiden melakukan melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Nah, karena masing-masing kewenangan ini kan sangat spesifik. Nah, ada ketentuan-ketentuan yang bisa berlaku umum, ada yang ketentuan-ketentuan yang memang spesifik hukum acaranya. Yang berlaku umum itu apa? Misalnya seperti ya kejelasan prinsip, kejelasan permohonan itu ya, panel hakim itu bisa berlaku umum, itu untuk semua jenis kewenangan. Tetapi untuk ada khasas tertentu, ada perlakuan tertentu yang sifatnya khusus. Misalnya kan dalam pengujian undang-undang tidak ada termohon. Tetapi di dalam sengketa kewenangan
Ada pemohon dan ada termohon. Demikian juga dalam pembubaran partai politik, ada pemohon, ada termohon. Nah, demikian juga dalam perselisihan tentang hasil pemilihan umum, ada pemohon, ada termohon, ada pihak terkait. Nah, kalau dalam impeachment kan pemohonnya, dan sebenarnya kalau presiden tidak tepat juga kalau disebut termohon. Nah, ini makanya ini saya sejak di Mahkamah Konstitusi periode pertama sampai selesai periode kedua, saya selalu mengkritik kawan-kawan di DPR. Karena saya menginginkan khusus untuk pelaksanaan kewenangan impeachment presiden dan wakil presiden ini, itu harus dibuat undang-undang tersendiri. Tidak bisa diserahkan kepada peraturan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu sudah materi muatan undang-undang. Prosedurnya bagaimana, prosedur beracaranya nanti, apakah misalnya menggunakan, bagaimana siapa yang akan menjadi semacam penuntut gitu misalnya dari pihak DPR, siapa yang akan diajukan. Lalu bagaimana mekanisme kerjanya, itu belum ada diatur semua. Ya, walaupun saya tidak pernah berharap itu bahwa impeachment itu akan terjadi gitu ya. Karena memang syarat, sorry saya menyimpang sedikit dulu. Karena memang impeachment presiden dan wakil presiden itu dalam sistem presidensial itu kan memang hanya syarat pengecualian. Karena sebenarnya syarat utama dari sistem presidensial itu, atau ciri utama dari sistem presidensial itu adalah masa jabatan presiden dan wakil presiden itu bersifat pasti kan. Fixed executive term of office. Jadi presiden dan wakil presiden tidak boleh diberhentikan dalam masa jabatannya. Nah, karena apa? Karena itu pemilihan langsung. Nah, tapi bagaimana kalau dia melakukan pelanggaran misalnya? Kalau dia melakukan pelanggaran, makanya ini muncullah syarat impeachment itu. Oke, boleh diadili, tapi hanya dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, itu makanya muncul kasus ada proses impeachment. Itu sebabnya maka impeachment itu dianggap sebagai exceptional clause dari syarat masa jabatan yang bersifat pasti itu, klausula pengecualian. Dan ini diadopsi dari pengadilan sebenarnya. Kalau rata-rata kalau dalam di praktek di Amerika Serikat kan, kalau tidak salah itu juga di beberapa di Inggris juga ada. Jabatan hakim itu kan seumur hidup. Atau dikatakan tidak persis dikatakan seumur hidup sih, tapi dikatakan during good behavior. Selama berkelakuan baik. Nah, selama berkelakuan baiknya itu bagaimana? Artinya kalau suatu ketika dia sempat berkelakuan tidak baik, nah itulah yang ada proses impeachment. Inilah yang diadopsi dalam sistem presidensial. Jadi sebenarnya itu diambil dari praktek kekuasaan kehakiman sebenarnya itu. Impeachment ini. Oke, kita teruskan. Nah, jadi secara spesifik untuk masing-masing pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu juga ada hukum acaranya yang bersifat khas. Nah, misalnya dalam hal ini adalah dalam hal sengketa pemilu misalnya. Nah, ini yang saya samakan tadi. Anda harus menguraikan secara jelas di situ hasil penghitungan suara yang Anda persalahkan dari KPU itu adalah bahwa KPU salah melakukan penghitungan suara. Seharusnya adalah seperti ini. Nah, inilah yang harus Anda buktikan gitu ya. Kemudian yang kedua tadi saya katakan, jangan lupa Anda meminta pembatalan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Karena itu yang Anda buktikan kesalahannya. Jadi kalau Anda sudah capek-capek membuat dalil macam-macam, tapi Anda tidak membuat permohonan membatalkan putusan KPU yang membuat perhitungan itu, nah ini yang termasuk permohonan kabur. Gitu. Jadi makanya saya katakan tadi, Anda harus cermat kalau sudah menyangkut soal ini. Karena di sini memang benar-benar, saya katakan tadi, harus fokus kepada persoalan angka. Anda boleh membuat argumentasi yang lain, tapi ujung akhirnya harus pada persoalan angka itu, penghitungan angka itu makanya. Nah, tadi saya mengatakan ada batas waktu. Kalau untuk ini kan, untuk hasil penghitungan suara itu, sekarang dibatasi kan 3 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Nah, hari kerja itu biasanya nanti kalau dalam PMK itu sudah ada ditentukan sampai jam berapa 3 hari kerja. Nah, 3 hari kerja misalnya ya pada hari-hari kerja itu hitung jamnya dari jam sekian sampai jam sekian gitu mulainya gitu. Nah, itu
Jangan sampai ada lewat waktu dah. Kan ada yang mengatakan, sering ada mengatakan, dan ini sampai sekarang pun alasan ini masih sering kami terima ya, sampai saat terakhir saya di sana. Nggak mungkin yang mulia kami membuat permohonan itu dalam waktu 3 hari. Bagaimana mungkin kamu? Kan permohonan itu tidak mesti 3 hari. Kan para kontestan pemilu itu kan sejak awal proses dia sudah mengikuti. Dia sudah mencatat apa yang 3 hari itu hanya untuk menyusun menyusun permohonannya saja. Kalau bukti-buktinya kan sudah lama sudah dikumpulkan kan sebenarnya kan. Apalagi Anda juga masih mempunyai kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan. Dirinya. Kan nanti bisa dilakukan walaupun lewat renvoy kan masih ada kalau misalnya salah-salah perhitungan dan sebagainya kan masih ada punya waktu. Lagi pula maunya berapa hari? Kalau ini kan persoalan hukum tata negara harus cepat-cepat selesai. Nanti itulah sebabnya makanya mengapa putusannya harus final dan mengikat. Sebab kalau tidak begitu nanti misalnya putusan impeachment banding. Udah banding ada lagi putusan yang tidak setuju sampai kasasi. Presidennya sudah terpilih kembali, putusan yang ini belum ada kan gitu kan. Masa kan nggak mungkin itu. Nah, itu. Pemilih pun begitu. Dalam persoalan hukum tata negara tidak boleh terlalu lama tidak ada kepastian hukum. Itu berbahaya. Karena itu hanya akan memancing tindakan-tindakan anti demokrasi untuk mengambil alih kekuasaan. Itu biasanya yang terjadi kalau ini. Nah, permohonan perselisihan hasil pemilu itu kalau untuk presiden itu wajib diputus dalam 14 hari. Untuk presiden. 14 hari Mahkamah Konstitusi mempunyai waktu untuk memutuskan sejak dicatat dalam BRPK. Mengapa? Mengapa dia berani pembentuk undang-undang berani memberikan batas waktu 14 hari itu kan? Karena biasanya untuk permohonan pemilihan presiden kan tidak mungkin sampai ratusan seperti ini kan. Ya paling 2 atau 3 gitu misalnya kan. Dan itu kan bisa diperiksa bersama paralel. Bersamaan. Dan biasanya cuma 1. Kan sampai saat ini kan seringnya 1 kan. Kecuali nanti ada putaran kedua misalnya. Untuk putaran kedua yang ini mengatakan harusnya saya yang urutan kedua, tapi yang lain mengatakan harusnya saya. Nah, itu mungkin paling 2. Jadi masih bisa lah kalau 14 hari kerja itu. Sedangkan kalau untuk putusan tentang anggota DPR, DPD dan DPRD, baik DPD provinsi maupun kabupaten kota, itu harus diputus dalam waktu paling lambat 30 hari kerja. 30 hari kerja harus sudah diputus. Nah, ini yang saya katakan tadi. Mengapa dia berani memberikan target 30 hari kerja? Karena saya katakan tadi itu. Karena sebenarnya persoalannya sederhana. Yang membuat tidak sederhana itu karena perkaranya banyak, itu aja. Tapi kan mahkamah dibantu oleh panitra yang sudah anukan dia. Jadi mahkamah itu konsentrasi kepada penghitungan hasilnya. Ya, kalaupun ratusan itu dalam 1 hari itu banyak bisa diselesaikan. Karena itu kan konsentrasinya pada itu. Ini benar nggak dia mendalilkan begini, terbukti apa enggak? Nah, kemudian jumlahnya cocok apa enggak? Dan itu pasti akan dimulai dari logika yang saya katakan tadi. Berapa sih jumlah pemilih di dapil itu? Sekian. Yang menggunakan hak pilihnya berapa? Yang sah dari itu berapa? Nah, tinggal sekarang yang sah ini yang dihitung kan. Kalau ternyata permohonannya melebihi dari suara sah, ini dari mana dapatnya ini? Pasti suara hantu ini kan. Nah, itu yang jadi yang sering jadi perdebatan. Nah, inilah proses pembuktiannya di sana yang bisa. Jadi kalau putusannya sebenarnya sederhana kalau menyangkut hasil itu. Oke, itu mengenai. Nah, soal impeachment presiden dan wakil presiden ini yang saya katakan tadi, dugaannya itu harusnya jelas. Apakah pengkhianatan kepada negara, treason kalau orang di luar mengatakan kan, atau korupsi, penyuapan. Sebenarnya korupsi dengan penyuapan itu kan sama ya, sebab kalau Anda lihat di konvensi internasional tentang anti korupsi itu kan tidak ada definisi korupsi. Yang ada itu ada bribery kan. Penyuapan sebenarnya itu juga. Tidak pidana berat lainnya. Nah, pidana berat lainnya itu apa? Kalau KUHAP mengatakan yang diancam dengan pidana 3 tahun ke atas kalau salah ya. Itu sudah digolongkan yang kemudian mewajibkan didampingi oleh lawyer itu. Itu sudah digandakan. Dikatakan tidak pidana berat lainnya.
atau perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela ini yang membuat penafsiran mungkin terbuka. Karena orang bisa mengatakan macam-macam kan tentang perbuatan tercela ini. Nah itu kebiasaan ruang untuk menafsirkan itu nanti tentu kepada mahkamah kemudian akan lebih banyak ini. Apakah perbuatan ini disebut tercela atau tidak sih? Karena itu kan menjadi problem etik, gitu kan? Nah, problem etik misalnya. Karena kita di Indonesia ini kan beragam. Kadang-kadang di suatu tempat apa yang dianggap tercela belum tentu juga di tempat lain yang ini. Gitu. Misalnya kalau kawan dari Sumatera Utara misalnya mengatakan kau itu belum tentu kasar artinya, gitu kan? Tapi kalau di Bali kita bilang kau kan bisa, wah ini kamu mau berkelahi gitu kan bisa ada kan? Itu jadi konteksnya itu apa namanya sangat terkait dengan ruang dan waktu ya. Nah, jadi makanya kalau membuat perbuatan tercela itu enak merumuskannya, tapi ketika kita suruh membuktikan itu yang susah. Nah, ini yang mesti tegas disampaikan kalau mengenai kasus impeachment. Tapi saya tetap berdoa semoga impeachment ini tidak akan pernah terjadi, walaupun ini memang dimungkinkan dalam sistem undang-undang dasar. Karena itu sekali lagi sebenarnya dalam tanda petik impeachment ini kan mencederai kedaulatan rakyat. Karena rakyat sendiri yang langsung memilih anunya sebenarnya. Sehingga secara teoretik mereka lah yang sebenarnya yang bisa memberhentikan. Caranya bagaimana? Dengan tidak memilihnya lagi ke pemilihan berikutnya kalau dia dianggap buruk gitu kan. Nah, tapi ketika seorang presiden atau wakil presiden itu ternyata melakukan pelanggaran seperti itu, pengkhianatan kepada negara, melakukan korupsi, penyuapan, itu kan memang sudah tidak layak lagi dia menjadi presiden gitu kan. Nah, maka harus ada cara untuk mengakhiri itu. Tetapi jangan dengan cara seperti yang sistem yang lama, dengan sidang istimewa itu tanpa pembuktian hukum. Nah, inilah yang sidangkan melalui impeachment itu. Nah, ini yang dibatasi batas waktunya. Kalau di dalam proses impeachment ini, selain dia harus tegas diuraikan di dalam permohonannya presiden itu dianggap melanggar apa. Nah, ini yang saya katakan tadi harus diatur di dalam undang-undang tersendiri atau di dalam undang-undang MK, tetapi yang lebih komplit. Jangan seperti sekarang. Kan sekarang kan undang-undang yang berlaku di Mahkamah Konstitusi sekarang ini lebih banyak bergantung pada pasal 87, yaitu menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan Mahkamah Konstitusi. Padahal ini materi muatan undang-undang, ini yang tidak bisa dibiarkan terus-menerus begitu. Nah, ini kalau permohonan ininya tetap 7 hari kerja sama dengan yang lainnya, tidak ada bedanya. Tapi kalau yang ada adalah kalau presiden dan atau wakil presiden tiba-tiba mengundurkan diri pada saat pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, maka pemeriksaan itu harus dihentikan dan dinyatakan gugur. Itu. Nah, ini batas waktunya 90 hari harus sudah putus kalau proses impeachment. Artinya tidak boleh lewat dari itu. Tidak boleh lewat dari 90 hari. 90 hari adalah batas maksimum. Lalu ya seperti saya sampaikan tadi, setelah diputus disampaikan kepada DPR dan kepada presiden dan atau wakil presiden. Tergantung siapa yang diimpeach. Apakah presidennya atau wakil presidennya atau dua-duanya. Itu harus mendapatkan tembusannya dari putusan ini. Nah, sekarang saya tiba pada sebenarnya tadi sudah muncul dalam pertanyaan. Macam-macam amar putusan hakim ini. Kemungkinan amar yang pertama adalah mengabulkan permohonan. Kapan permohonan itu dikabulkan? Yaitu apabila permohonan beralasan. Beralasan itu artinya pemohon itu berhasil membuktikan apa yang dia dalilkan dalam permohonannya, dalam positanya. Itu maka permohonan akan dikabulkan. Maka kalau Anda baca putusan Mahkamah Konstitusi, menimbang bahwa begini-begini, pemohon mendalilkan ini, menimbang bahwa kemudian pemohon mengajukan keterangan ahli begini, Mahkamah lalu mempertimbangkan ini. Dengan demikian, maka Mahkamah berpendapat permohonan pemohon beralasan menurut hukum. Nah, berarti kalau sudah beralasan menurut hukum, permohonannya akan dikabulkan. Tinggal lihat amarnya nanti gitu kan. Nah, itu permohonan dikabulkan. Permohonan dikabulkan.
kalau permohonan beralasan. Maksudnya pemohon itu berhasil membuktikan apa yang dia dalilkan dalam permohonannya. Nah, kalau itu menyangkut pengujian undang-undang, sorry tadi saya lupa mengatakan ya, atau nanti saya jelaskan lah. Kalau pengujian undang-undang itu kan bisa dua, pengujian formil, pengujian material. Nah, oke nanti sekalian aja lah. Kalau pengujian undang-undang, kalau permohonannya misalnya dinyatakan dikabulkan, kalau pengujian formil, maka akibat hukumnya adalah seluruh undang-undang itu akan dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi seluruh undang-undang itu yang akan hilang kekuatan hukum mengikatnya sebagai hukum. Nah, tapi kalau pengujian material tergantung berapa yang pasal mana yang dianggap beralasan menurut hukum itu, atau ayat mana yang dianggap beralasan menurut hukum, atau bagian yang mana dianggap beralasan menurut hukum. Itu saja yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bagian yang lainnya tetap berlaku. Itu perbedaan antara pengabulan permohonan pengujian formil dan pengujian material. Nah, itu oleh karena itu maka di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi itu harus memuat secara tegas pernyataan yang tentang materi muatan pasal, ayat atau bagian mana dari undang-undang itu yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian juga kalau dalam pengujian formil kan, undang-undang apa gitu kan, yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu. Nah, kalau pengujian undang-undang, jika permohonan itu dikabulkan, maka itu wajib dimuat di dalam berita negara Republik Indonesia, paling lambat dalam jangka waktu 30 hari kerja, sejak putusan diucapkan. Apa fungsinya ini? Sama aja, fungsinya publikasi. Makanya dulu saya sering mengatakan, ini kan, saya tambahkan sedikit di sini ya. Inilah sebabnya makanya Mahkamah Konstitusi dalam fungsi pengujian undang-undang, dalam melaksanakan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ini disebut sebagai negative legislator. Jadi kalau positive legislator itu dia membuat undang-undang, negative legislator itu mencoret undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Kalau positive legislator atau pembentuk undang-undang itu menyatakan bahwa undang-undangnya itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak saat diundangkan dalam berita negara, dalam lembaran negara, misalnya sejak diundangkan dalam, maka putusan Mahkamah Konstitusi itu mengatakan dia mempunyai kekuatan hukum mengikat atau berlaku sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum dan dimuat dalam berita negara. Pemuatan dalam berita negara ini bukan saat mulainya, tetapi itu adalah publikasinya, gitu ya. Untuk putusan yang mengabulkan, tidak boleh kalau mulainya kan sudah jelas, pasal 47 tadi mengatakan dia mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Tapi dia harus dipublikasikan dan paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan. Biasanya tidak sampai 30 hari, beberapa hari itu sudah dimuat dalam berita negara biasanya. Karena panitera kami itu rajin-rajin. Nah ada alasan lagi kan memang putusan sudah selesai itu. Nah, kalau dalam hal sengketa kewenangan, ya kalau permohonannya dikabulkan berarti Mahkamah Konstitusi akan menyatakan termohon tidak mempunyai kewenangan yang disengketakan itu. Karena yang disengketakan itu adalah kewenangan milik dari pemohon, kan begitu kalau permohonan dikabulkan. Jadi sama juga dia selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, maka kewenangan itu jika dikabulkan itu sudah mulai putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kewenangan itu milik pemohon sudah mulai berlaku. Nah, tapi ini diberikan jangka waktu ya. Termohon wajib melaksanakan putusan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja. Diberikan juga kesempatan untuk untuk tenggang waktu untuk pelaksanaan paling lambatnya gitu. Yang tidak ada, maaf saya sedikit
mungkin ini sekedar tambahan informasi. Kalau kita berbandingkan dengan misalnya Mahkamah Konstitusi Jerman, di situ ada kewenangan mahkamah untuk bisa mempunyai penundaan pelaksanaan suatu ketentuan. Ya, misalnya entah sampai dipenuhinya syarat tertentu ataukah sampai misalnya dibuat peraturan perundang-undangan yang baru. Itu ada di dalam Bundesverfassungsgesetznya, ya, jadi atau Bundesverfassungsgerichtsgesetz, ya, undang-undang tentang Mahkamah Konstitusinya. Jadi ada kewenangannya yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi Jerman itu bisa menunda pelaksanaan suatu undang-undang. Jadi artinya mungkin saja diperlukan syarat tertentu agar suatu ketentuan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Jerman, tapi dan karena itu menuntut penundaan pelaksanaan misalnya itu. Nah, kewenangan yang demikian itu tidak dimiliki di Mahkamah Konstitusi. Itu sekedar tambahan saja. Nah, kalau pembubaran partai politik gimana? Ya. Kalau permohonannya misalnya beralasan, entah ideologinya yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, entah asasnya, atau program-programnya, atau kegiatannya dianggap terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka ya seperti saya katakan tadi, pelaksanaan dari kewenangan ini bagaimana? Cukup dengan membatalkan pendaftaran dari partai politik itu di Kementerian Hukum dan HAM. Selesai dia. Gitu. Dan kemudian ya dimuat dalam berita negara. Sama, pokoknya setiap permohonan yang dikabulkan dalam pelaksanaan kewenangan apapun itu dimuat dalam berita negara. Kalau hasil pemilu gimana? Ya kalau beralasan permohonan dikabulkan. Tapi kemudian amar putusan Mahkamah Konstitusi akan menyatakan, nah ini berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan dengan petitum permohonan Anda, bahwa membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU, jadi SK-nya itu yang dibatalkan, ya. Dan kemudian menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. Nah, belum tentu persis sama dengan dalil Anda, tapi mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi penghitungan suara yang benar adalah sekian. Nah, tapi tetap mungkin dikabulkan kan, belum tentu juga jumlah suaranya sama sekian, tapi tetap Anda permohonannya dikabulkan. Walaupun dari segi penghitungan suara mungkin tidak persis sama seperti itu, tapi tetap Anda yang dianggap terbukti permohonannya. Nah, tinggal dia beralasan. Nah, ini dalam hal impeachment ya sama juga. Kalau memang dianggap terbukti, tentu Presiden Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa pendapat DPR itu beralasan gitu ya. Nah, kalau menolak gimana? Ya kalau menolak itu tadi saya sampaikan. Berarti permohon tidak berhasil membuktikan apa yang didalilkan dalam permohonannya. Nah, itu. Kalau tidak berhasil, kalau dalam hal pembubaran partai politik ya kalau tidak berhasil ya partainya tidak bubar gitu kan. Kalau permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Permohonan tidak dapat diterima itu yang tadi. Yang tidak memenuhi syarat itu. Entah karena ya kalau sengketa, kalau misalnya ini ya, kalau misalnya pengujian undang-undang permohonan tidak memenuhi syarat itu bisa pemohon yang tidak memenuhi syarat, bisa permohonannya. Pemohonnya tidak memenuhi syarat misalnya ternyata dia tidak ada kerugian hak konstitusional apapun. Jadi untuk siapa dia bertindak? Ya, legal standingnya. Dia legal standingnya tidak terpenuhi. Nah, atau kalau itu pemohonnya. Atau misalnya pemohonnya itu ya tetap persoalan legal standing. Misalnya dia sesungguhnya yang mempunyai kerugian itu adalah dalil jika mengikuti uraian pemohon dalam uraian legal standing itu seharusnya yang diduga itu adalah misalnya badan hukum yang berupa PT. Tapi ternyata orang yang si pemohon ini membuat dalil seolah-olah itu adalah kerugian orang perseorangan. Kan nggak cocok. Nah itu berarti tidak memenuhi standing. Orangnya tidak memenuhi syarat. Kalau permohonannya tidak memenuhi syarat, ya itu misalnya ya yang dimohonkan itu bukan ternyata kalau syarat undang-undang itu apa umpamanya ya yang
permohonannya itu sudah pernah dimohonkan pengujian sebelumnya dan sudah dinyatakan ditolak dan tidak ada alasan yang baru misalnya. Ya, dianggap seperti semacam nebis in idem walaupun tidak persis sama seperti itu. Atau misalnya syarat-syarat permohonan meskipun sudah diberikan nasihat oleh hakim, ada juga loh pemohon yang ngeyel itu, nggak mau ikut. Menurut saya yang benar begini, ya sudah dia katakan permohonan tidak memenuhi syarat. Sudah diberikan misalnya kesempatan. Anda itu mestinya menguraikan dari pertama apa kewenangan mahkamah, cara menguraikannya begini. Kemudian yang kedua bagaimana menguraikan legal standing begini. Kemudian yang ketiga baru Anda membuka dalil-dalil permohonan. Enggak yang mulia, pokoknya menurut saya itu begini. Sudah. Ada loh. Jangan Anda mengatakan tidak ada. Ada yang ngeyel. Ya sudah, apa boleh buat. Permohonan tidak dapat diterima. Ribut kalau dia kan. Ya sudah, kamu mau ribut bagaimana? Sudah dinasihati tidak mau. Nah, dia mau ikut caranya sendiri. Masa dia mau bikin hukum acara sendiri sesuai dengan kehendaknya? Ya tidak bisa dong. Itu ada. Jadi permohonan tidak dapat diterima itu tidak memenuhi syarat. Baik yang tidak memenuhi syarat itu pemohonnya maupun yang tidak memenuhi syarat itu permohonannya. Ya, itu ya. Itu kalau pengujian undang-undang. Misalnya kalau sengketa kewenangan lembaga negara, dia tidak memenuhi syarat mungkin karena lembaga negaranya itu ternyata bukan kewenangan tidak diperoleh dari undang-undang dasar. Kan ada lembaga negara, kalau lembaga negara kita banyak loh. Ada lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh undang-undang dasar tapi undang-undang. Misalnya apa contohnya Pak? KPK, Komnas HAM, kan? Itu kan undang-undang yang memberikan dasarnya. Cuman yang sampai sekarang saya terpikir, kalau dia bersengketa kewenangan lalu siapa yang mengadili ya? Itu sampai sekarang nggak ada di sini disebutkan di dalam ininya. Itu belum ada. Itu kalau mereka bersengketa siapa yang mengadili? Apakah pengadilan umum? Ya, saya tidak tahu pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Saya juga belum tahu itu. Nah, jadi itu tidak memenuhi syarat. Atau misalnya kewenangannya itu ternyata kewenangannya sesungguhnya tidak ada kewenangan yang dipersengketaan itu soal penafsiran saja umpamanya. Bisa juga kan. Mahkamah tinggal menyatakan penafsirannya aja. Nah, yang paling banyak permohonan tidak memenuhi syarat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat itu yang sengketa pemilu dan sengketa pilkada itu. Tenggang waktunya tidak terpenuhi. Nah, kemudian legal standingnya, yaitu misalnya orang yang mengajukan ternyata bukan peserta pemilu, kan tidak boleh. Apa yang mau dipersoalkan sama dia? Nah, atau legal standingnya tidak terpenuhi, misalnya dia adalah anggota partai politik dan dia mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu, tetapi tidak menyertakan syarat persetujuan dari partainya, tidak memenuhi syarat juga. Ini dalam sengketa pemilu dan pilkada ini banyak sekali kemungkinan permohonan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat. Itu. Kemudian objek permohonannya salah, yang tadi saya katakan, bukan keputusan KPU tentang sengketa hasil itu yang dipersoalkan, tapi putusan yang lain-lain. Itu. Yang ketiga tidak memenuhi syarat yaitu tadi karena permohonan kabur dan sebagainya kan, ada pertentangan dalam petitum dengan pesita. Atau bahkan pertentangan di dalam petitumnya sendiri antara satu petitum dengan yang lain, itu juga ini. Makanya kalau Anda lihat kemarin di perselisihan hasil pilkada itu kan ada yang putusan dismissal itu kan. Nah, itu sudah di awal itu, yang sudah jelas tidak memenuhi syarat, kemudian ada pertentangan antara posita dan petitum, sudah di awal sudah dibersihkan, sehingga terakhir mahkamah itu tinggal memeriksa permohonan yang memang benar-benar memenuhi syarat gitu lah. Nah ini, jadi kira-kira itulah yang perlu. Nah ini tadi yang saya sampaikan, perhatikan tenggang waktu, objek permohonan dan sebagainya. Ini yang perlu Anda perhatikan. Nah, sekarang itu kan dengan adanya website Mahkamah Konstitusi, Anda bisa, kalau nggak salah ada ruang tanya jawabnya itu. Kalau Anda berkunjung ke website Mahkamah Konstitusi, kalau Anda menanyakan sesuatu yang belum Anda mengerti, ada itu yang jawab. Jadi silakan dikunjungi websitenya Mahkamah Konstitusi.
www.mahkamahkonstitusi.go.id. Cari di situ nanti anunya. Itu akan Anda biasanya akan dituntun ininya Anda. Saya kira demikian untuk yang bagian yang ini sudah saya sampaikan secara umum. Nanti kalau masih ada pertanyaan, masih ada waktu. Masih ada waktu Oke, 15 ya. menit. Ya. Buat para rekan-rekan yang hadir di sini, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau masih ada yang mau ditanyakan. Tidak ada ya? Oke, Belum ada. belum ada. Rekan-rekan yang... Oh ada. Oh ada? Oh ya. Terus mohon izin Pak, Ya. nama saya Karina. Saya ingin bertanya kembali terkait impeachment. Itu kan pendapat DPR yang dimohonkan kepada MK. Nah, apakah permohonan yang diajukan oleh DPR tersebut harus berlandaskan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa presiden atau wakil presiden itu telah melakukan misalkan tindak pidana baik itu korupsi maupun dan sebagainya. Apakah harus berlandaskan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau tidak? Karena tadi bahasanya di situ masih dugaan seperti itu. Terima kasih. Ini dia yang saya masalahkan, karena ini kan ada mix kayak pidana dengan ini kan gitu ya, dengan prosedur acara pidana. Oleh karena itu maka di dalam pemeriksaan itu sebenarnya ada juga percampuran proses kayak acara pidana. Ini yang saya katakan, makanya untuk pengaturan soal ini tidak boleh diserahkan kepada peraturan Mahkamah Konstitusi, harus undang-undang. Jadi pertanyaan Anda itu harus terjawab ketika undang-undang tentang impeachment itu sudah ada. Tapi, nah sekarang ini pendapat saya ya. Menurut pendapat saya, ya nggak perlu dong sampai ada putusan inkrah. Kalau sudah ada putusan inkrah buat apa? Kan tinggal bawa ke Mahkamah Konstitusi. Ya Anda sudah dinyatakan bersalah kok. Tapi kan begini, dari mana putusan inkrah itu diperoleh? Kan nggak mungkin mengadili presiden lewat peradilan umum kan? Satu-satunya memang lewat impeachment. Nah cuman sekarang kalau mau mengadili presiden lewat impeachment dengan tuduhan pidana, entah itu penyuapan, pengkhianatan kepada negara, atau tindak pidana berat lainnya, korupsi, dan sebagainya. Nah itu yang saya katakan ada mixnya dengan acara pidana. Karena ada mix dengan acara pidana, itulah maka tidak boleh diserahkan pengaturannya kepada Mahkamah Konstitusi, harus lewat undang-undang. Jadi harus ada hukum acara tersendiri mengenai soal ini. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan, tidak mungkin dong ada putusan inkrah dulu itu. Bagaimana kalau ada putusan inkrah? Berarti kan presiden boleh diadili di peradilan umum. Nah itu yang tidak mungkin yang tidak terjadi di dalam Indonesia. Kalau dia boleh diadili di peradilan umum, buat apa ada impeachment? Kan itu persoalannya. Nah gitu. Jadi tidak mungkin kalau menurut saya itu harus dipersyaratkan harus ada putusan inkrah dulu. Nah, tetapi lagi-lagi saya mengatakan ketentuan mengenai itu harus diatur dalam undang-undang, tidak boleh diserahkan kepada pengaturan melalui peraturan Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaannya bagus loh itu. Oke. Cukup. Tadi ada apa Ada tadi? yang di online tapi Di online layarnya tadi. lagi gangguan. Oh ini. Nah ini, saya bacakan Pak. Iya. Selamat sore Pak, apakah dissenting opinion juga memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat? Jawabannya singkat, tidak. Tidak. Jadi fungsinya dissenting opinion itu seperti saya sampaikan tadi adalah sebenarnya untuk menunjukkan prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan bahwa putusan itu diambil bukan dengan suara bulat. Ada pendapat hakim yang berbeda. Apa keuntungannya ada dissenting opinion ini? Keuntungannya adalah kalau kita melihat praktik di negara lain, bukan tidak mungkin suatu ketika putusan dissenting itu yang akan menjadi putusan yang diakui oleh mayoritas. Itu sering terjadi kalau begitu. Sekarang mungkin dianggap putusan itu dissenting itu terlalu aneh gitu ya, atau melampaui zamannya. Tapi suatu ketika bisa jadi dia benar dan itu menjadi putusan mayoritas. Nah, oleh karena itulah maka biasanya putusan dissenting itu menarik.
Dan karena itu sering orang yang menyatakan dissenting opinion itu populer dia kan gitu. Tapi bahayanya adalah kalau hakim itu mengejar popularitas, nggak boleh gitu. Makanya kalau Bapak baca buku jadi promosi buku saya jadinya ya. Ada saya menulis, bukan saya sebenarnya, tapi ada kawan peneliti saya yang membuat kumpulan dissenting opinion saya. Di situ saya memberikan kata pengantar bahwa ada dua macam tidak yang harus ditaati oleh seorang hakim ketika membuat dissenting opinion. Itu pendapat saya ya. Tidak yang pertama adalah dia tidak boleh membuat dissenting opinion itu karena dia mengejar popularitas. Nggak boleh itu. Karena itu dia akan mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengadili teori. Tidak yang kedua adalah dia juga tidak boleh membuat dissenting opinion karena tekanan. Karena tekanan misalnya, itu ya, atau gini, ya jadi sebaliknya dengan yang pertama, tidak boleh dia membuat dissenting opinion karena dia takut menjadi tidak populer. Nah itu tidak boleh. Dua tidak itu yang tidak boleh ada dalam membuat dissenting opinion. Jadi, lalu saya menguji diri saya sendiri kan, adakah saya hal itu? Ya banyak kok putusan yang dissenting saya yang mungkin tidak populer, tapi belakangan ternyata terbukti gitu kan namanya. Pada waktu saya membuat itu mungkin tidak populer. Misalnya saya mengatakan waktu dulu itu, ya sebenarnya undang-undang ini tidak salah ketika tidak mengatur calon independen. Bukan berarti calon independen tidak boleh, sebab kalau ini di undang-undang ini, kalau permohonan ini dikabulkan, ini jadi kacau. Karena memang undang-undang ini tidak didesain untuk mengatur soal itu. Bukan berarti calon independen itu tidak boleh, tidak. Tapi harus dibuat ketentuan tersendiri. Itu dissenting saya dulu. Dan kemudian yang terjadi kan itu memang. Nah, itu ada pengaturan tentang tentang calon perseorangan, tetapi dibuat dengan pengaturan tersendiri. Di luar calon yang diajukan oleh partai politik. Sebab undang-undang ini desainnya adalah untuk calon yang diajukan oleh partai politik. Apakah dia salah? Ya tidak. Tapi apakah kemudian calon independen itu juga tidak boleh? Bukan begitu. Tapi untuk calon independen perlu pengaturan tersendiri. Tapi pengaturan tersendiri itu bukan dengan menyalahkan undang-undang ini. Karena harus dibuat, maka harus legislative review. Itu pendapat saya dulu. Dan itu sangat tidak populer dulu waktu itu. Karena orang menginginkan calon independen kan. Tapi kan ya saya nggak boleh dengan tunduk pada itu dong. Gitu. Oke, terima kasih. Sesi 2 ini kita sudah berakhir. Terima kasih atas pemaparan materi hukum acara MK1 dan 2-nya Bapak. Boleh kita berikan aplaus kepada Pak Iwo.